Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Harga kedelai naik, pengusaha tahu dan tempe naikkan harga. Tak hanya harga minyak goreng yang mengalami kenaikan bahkan sulit didapatkan. Harga kedelai pun kini merangkak naik. Saat ini harga kedelai berkisar Rp11.300 per kilogram, sedangkan sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogram. Dampak dari kenaikan harga kedelai sangat terasa bagi para pengrajin tahu dan tempe. Pasalnya, kedelai merupakan bahan baku utama bagi pembuatan tahu dan tempe. Bahkan Agus Susanto, seorang pengrajin pembuat tahu di Bandar Lampung, terpaksa mengurangi produksinya. Jika biasanya mencapai 170 kg, kini hanya 70 kg per hari. Hal itu imbas dari kenaikan harga kedelai yang terjadi sejak seminggu terakhir. Sebelumnya menurut pembuat tahu Agus Susanto kepada Tribun Lampung pada Sabtu 19 Februari 2022, bahwa total produksinya bahan kedelai mencapai 170 kg, tapi saat ini hanya 70 kg saja. Selain itu dirinya khawatir adanya stok lama yang tercampur, sehingga barang jelek dan hasilnya juga kurang bagus. Kedelai mahal, barang susah dicari, ditambah lagi kenaikan minyak goreng juga mempengaruhi. Dirinya terpaksa menaikkan harga jual tahu yang sudah jadi dari sebelumnya sekantung Rp25.000, saat ini menjadi Rp30.000. Menurut Agus, untuk kualitas tahu yang dibuatnya tetap tidak berubah, hanya harganya saja yang sedikit naik, yakni sebesar Rp5.000. Pengrajin tempe juga terdampak akibat mahalnya harga kedelai sebagai bahan dasar pembuatan tempe. Sumantri, warga Gunung Sulah Bandar Lampung yang membuat tempe, saat ditemui di sela-sela produksi tempe mengatakan, harga kedelai mahal dan pastinya berpengaruh dengan pembuatan tempe. Saat ini dirinya bertahan untuk memproduksi tempe meskipun harga kedelai yang mahal. Para pembeli juga menurun yang datang ke tempatnya ini dan juga ini merupakan dampak dari kelangkaan minyak goreng. Berita selanjutnya. Harga minyak goreng di Lampung Barat capai Rp40.000 per liter. Kelangkaan minyak goreng di Lampung Barat memicu kenaikan harga yang fantastis. Saat ini harga minyak goreng di Lampung Barat bisa menembus angka Rp40.000 per liternya. Tentunya hal ini tak berbanding lurus dengan program pemerintah pusat yang diumumkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi beberapa waktu lalu, merujuk pada Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2022 tentang minyak goreng kemasan premium atau kemasan sederhana, berlaku kebijakan satu harga Rp14.000 per liter. Sayangnya, pemberlakuan kebijakan tersebut tak dibarengi dengan stok barang yang memadai. Akibatnya terjadi kelangkaan minyak goreng di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Lampung Barat. Di Lampung Barat sendiri, santer terdengar di kalangan ibu rumah tangga, terjadi kelangkaan minyak goreng sejak beberapa minggu terakhir. Rudi, seorang pedagang pasar Pekon Sukarame, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat mengatakan, harga minyak goreng melejit sejak beberapa hari terakhir. Rudi menduga ada penimbunan minyak goreng oleh oknum. Harga minyak goreng sebesar Rp28.000 per liter telah terjadi sejak sepekan terakhir di Lampung Barat. Sementara itu, seorang IRT bernama Yeni mengaku harga minyak goreng kini semakin mahal. Hal senada diungkapkan oleh Ria yang merupakan warga Kecamatan Belalau. Di sana harga minyak goreng bisa menembus hingga Rp40.000 per liternya. Berita selanjutnya, penemuan jasad seorang pria di Sungai Kota Agung. Warga Pekon Payung, Kecamatan Kota Agung Barat digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki di sungai yang diduga tenggelam dan terseret arus.
Menurut Kapolsek Kota Agung AKP Sugeng Sumanto, diduga korban tenggelam di sungai saat hujan deras di wilayah Kota Agung. Curah hujan yang cukup lama mengakibatkan arus sungai jadi deras dan air meninggi. Tubuh korban pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang mandi ketika air sungai tak lagi deras. Anak-anak tersebut langsung memberitahukan kepada masyarakat. Saat ditemukan, warga langsung membantu menolong korban. Namun sayangnya kondisi korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Karena itu masyarakat dan polisi langsung membawa korban ke RSUD Batin Mangunang Kota Agung. Korban diketahui bernama Rumainur berusia 60 tahun, beralamat di Perumnas Podosari, Kecamatan Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu, yang berkebun di wilayah Dusun Timbul, Pekon Payung. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya Riko Tampati dan Mustafa, keduanya merupakan petani warga Pekon Payung, Kecamatan Kota Agung Barat. Dugaannya kejadian sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, korban sendirian pulang sehabis berkebun. Kondisi cuaca sedang hujan deras diduga saat menyeberangi sungai, tiba-tiba korban terseret arus deras sungai. Setelahnya barulah anak-anak mandi di sungai dan melihat korban dalam posisi tersangkut di batu. Mereka pun langsung memberitahukan kepada warga sekitar. Lalu pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, warga datang langsung membantu menolong korban. Kondisi korban sudah meninggal dunia dan warga pun langsung menghubungi Polsek Kota Agung. Anggota Polsek Kota Agung yang tiba di lokasi bersama warga langsung membawa korban ke RSUD Batin Mangunang Kota Agung. Pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, korban tiba di RSUD Batin Mangunang dan pihak keluarga telah diberitahu. Selanjutnya pihak keluarga menerima peristiwa tersebut dan membawa jasad korban ke rumah duka. Berita selanjutnya, pelaku pencurian motor dengan modus meminjam ditangkap polisi. Polsek Sungkai Utara mengamankan satu orang pelaku pencurian sepeda motor dengan modus meminjam pada Sabtu 19 Februari 2022. Diketahui pelaku bernama Dona berusia 24 tahun yang merupakan warga desa Bengkulu, Kecamatan Gunung Labuan, Kabupaten Waikanan. Diamankan berikut barang bukti tanpa perlawanan di kediamannya. Kapolsek Sungkai Utara AKP Rukmanizar menjelaskan kronologi kejadiannya. Pada Minggu 9 Januari 2022 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Korban yang bernama Munanjar merupakan warga Gedung Makripat, Kecamatan Hulu Sungkai, Lampung Utara sedang berada di rumah. Kemudian pelaku datang dan ingin meminjam motor untuk membeli pulsa dan rokok. Lalu motor korban akhirnya dibawa oleh pelaku lebih kurang 15 menit. Motor tersebut dikembalikan oleh pelaku dan kemudian pelaku pergi. Lalu sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ketika pelapor sedang sibuk memasang rangka atap rumah, pelapor melihat pelaku membawa sepeda motor beserta satu unit ponsel korban tanpa izin. Atas kejadian ini korban melapor ke Polsek Sungkai Utara tanggal 11 Januari 2022. Dengan serangkaian penyelidikan oleh unit Reskrim dan unit Intelkam Polsek Sungkai Utara. Kemudian didapati informasi tentang keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan satu pelaku berikut barang bukti. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian berupa satu unit sepeda motor merek Honda Mega Pro berwarna merah abu-abu, lalu satu unit ponsel merek Infinix Hot 10 warna biru. Lalu atas kejadian tersebut juga pelapor mengalami kerugian lebih kurang senilai 10 juta rupiah. Berita selanjutnya, dua pelaku judi togel diringkus polisi. Polisi meringkus pelaku judi toto gelap atau togel yang cukup meresahkan di wilayah Kabupaten Pringsewu, Lampung. Keduanya masing-masing diamankan oleh Polsek Gadingrejo dan Polsek Sukoharjo. Pelaku berinisial DL berusia 37 tahun, merupakan warga Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, dan EY berusia 41 tahun, merupakan warga Pekon Bandung Baru, Kecamatan Adiluih, Pringsewu. Mereka ditangkap di lokasi terpisah. Kapolsek Gadingrejo Ibtu Anwar Mayer Siregar mengungkapkan,
Tersangka DL diringkus di salah satu Lapo Tuak Pekon Wanunadadi, Kecamatan Gading Rejo, pada Kamis 17 Februari 2022 malam. Tersangka diamankan saat sedang menunggu pemasang di salah satu Lapo Tuak di Pekon Wanunadadi. Ditambahkan Kapolsek, DL sudah menjadi target polisi karena aktivitasnya meresahkan warga. Pelaku sudah menjalankan aktivitas judi online selama 1 tahun terakhir. Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain 7 buah kopelan pemasangan nomor togel, sebuah pena, 2 buah kartu ATM, sebuah dompet, 1 unit HP, dan uang tunai senilai Rp218.000. Sementara itu, EY, menurut Kapolsek Sukoharjo AKP Timur Irawan, diringkus di rumahnya pada Jumat 18 Februari 2022. Ditangkap saat sedang merekap nomor pemasangan togel di rumahnya. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti antara lain sebuah buku rekapan bertuliskan nomor togel, sebuah pena, 1 unit HP, dan uang tunai sebesar Rp50.000. Tersangka mengaku telah melakukan praktik perjudian toto gelap sejak 4 bulan terakhir dan beroperasi di wilayah Kecamatan Adilui. Atas perbuatannya, tersangka IY dan barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Sukoharjo guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kedua pelaku terancam dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian, ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Berita selanjutnya, aksi pencurian motor di sebuah bengkel terekam CCTV. Aksi pencurian yang dilakukan oleh pelaku Rudi berusia 25 tahun terjadi di sebuah bengkel dinamo yang ada di kawasan Yukum Jaya, tempat korban bekerja. Hal itu dikatakan oleh Ricky yang menjadi korban aksi pencurian motor yang dilakukan oleh pelaku. Korban mengendarai Honda Revo Fit dengan nomor polisi BL5377IH dari rumahnya di kawasan Kecamatan Seputi Jaya menuju Kelurahan Yukum Jaya. Motor biasa diparkirkan di gudang belakang bengkel, baru ketika ia akan pulang pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba motornya tidak ada di parkiran. Korban lalu melakukan pengecekan melalui sirkuit closed television atau CCTV yang ada di bengkel dinamo tempat dirinya bekerja. Dari CCTV terlihat ada 2 orang di belakang bengkel dan 1 pelaku terlihat merusak kontak motor dengan kunci atau besi lain. Setelah itu Ricky melaporkan aksi pencurian motor yang ia alami ke Mapolres Lampung Tengah dan membawa rekaman CCTV sebagai barang bukti. Lalu tim khusus anti-ban di 308 Satreskrim Polres Lampung Tengah menangkap seorang pelaku pencurian 1 unit sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Yukum Jaya tersebut. Penyergapan dan penggerebekan dilakukan TK 308 di salah satu rumah kosong yang dijadikan tempat pelaku Rudi menyembunyikan barang hasil curiannya di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha pada Rabu 16 Februari 2022 lalu. Kepala Satreskrim AKP Edi Korinas mendampingi Kapolres AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya menjelaskan, pihaknya melakukan pengejaran dan penyelidikan atas laporan korban Ricky pada Januari lalu. Ditambahkan Edi Korinas, setelah dilakukan penangkapan, pelaku Rudi diamankan di Mapolres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.